warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Fisika Dasar 2 TPB 8 yang beranggotakan Rafif Hibatullah Hermawan dengan NIM 121320023, Diah Aprili Syafira dengan NIM 121430061, Yusuf Noval dengan NIM 121320025, Fadila Nur Azizah dengan NIM 121320026, Rizky Erlangga dengan NIM 121320027, dan Vidawati dengan NIM 121320028. Kami akan menampilkan research based learning yang berjudul peninjauan gaya Lorentz pada motor listrik serta pengaplikasiannya pada vacuum cleaner. Apa sih yang dimaksud dengan motor listrik? Motor listrik merupakan suatu aktuator yang merupakan salah satu dari bagian penggerak dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, kita sering menjumpai motor listrik, sepeda listrik, vacuum cleaner, kipas angin, blender, dan perangkat lainnya dalam konsep penggerak. Motor listrik terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang tidak dapat bergerak, dan rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak. Motor listrik arus searah DC atau direct current. Motor arus searah atau DC adalah mesin yang mengubah energi listrik arus searah menjadi energi mekanik atau putaran. Motor listrik sederhana pada percobaan kali ini terdiri dari sebuah kumparan yang dipasang dalam daerah yang mengandung medan magnet yang berasal dari sebuah magnet silindris di bawah kumparan. Motor listrik sederhana mulai bekerja karena gerakan partikel bermuatan atau muatan listrik yang muncul di kawat yang dipengaruhi oleh medan magnet yang membelokkan arah gerakannya. Dalam fisika, penyimpangan ini disebut gaya Lorentz. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari motor listrik DC, yaitu kelebihan yang pertama adalah torka dan kecepatannya mudah dikendalikan. Yang kedua, torka awalnya besar. Yang ketiga, performanya mendeteksi linear. Yang keempat, sistem kontrolnya relatif lebih mudah dan sederhana. Yang kelima, cocok untuk aplikasi motor servo karena respon dinamikanya baik. Dan yang keenam, untuk aplikasi berdaya rendah, motor DC lebih murah daripada motor AC. Kekurangannya yaitu 1. Membutuhkan perawatan yang ekstra. 2. Lebih besar dan lebih mahal jika dibandingkan dengan motor AC induksi. 3. Tidak cocok untuk aplikasi kecepatan tinggi. 4. Tidak cocok untuk aplikasi berdaya besar. Dan yang kelima, tidak cocok digunakan pada kondisi lingkungan yang dapat bertebu. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang diperoleh dari arus listrik di dalam medan magnet. Prinsip gaya Lorentz digunakan pada motor listrik. Gulungan kumparan ditempatkan dalam medan magnet dan arus mengalir sehingga gaya Lorentz yang dihasilkan dalam kumparan menyebabkan gerakan melingkar. Besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Maka, besar gaya Lorentz dapat dihitung dengan rumus F sama dengan L dikali I B sin theta, di mana F merupakan gaya Lorentz, I adalah kuat arus listrik, L merupakan panjang kawat, B adalah kuat medan magnet atau Tesla, dan theta merupakan sudut yang dibentuk dari B dan L. Pada motor listrik, energi diubah dari energi listrik menjadi energi kinetik. Penerapan gaya Lorentz pada motor listrik diawali dengan lilitan kumparan ditempatkan dalam medan magnet. Kemudian arus mengalir pada tingkat tertentu sehingga gaya Lorentz yang dihasilkan menyebabkan gerak melingkar dalam kumparan. Berikut ini merupakan alat dan bahan percobaan peninjauan motor listrik DC dengan variasi susunan baterai, jumlah lilitan, dan jarak. Yang pertama ada 2 buah baterai, yang kedua ada amplas, yang ketiga ada magnet, yang keempat ada kawat tembaga, yang kelima ada gunting, dan yang keenam ada selotip. Percobaan pertama menggunakan 1 buah baterai dengan variasi jumlah lilitan pada kawat tembaga. Yang pertama, kami menggunakan 3 lilitan kawat tembaga dengan variasi jarak 3, 5, dan 10. 1. Letakkan kawat tembaga 3 lilitan pada rangkaian baterai yang telah dirangkai dengan jarak 3 cm. Kemudian amati hasilnya. 2.
letakkan kawat tembaga 3 lilitan pada rangkaian baterai dengan jarak 5 cm, kemudian amati hasilnya. 3. Letakkan kawat tembaga 3 lilitan pada rangkaian baterai dengan jarak 10 cm, kemudian amati hasilnya. Yang kedua, kami menggunakan 5 lilitan kawat tembaga dan hanya memvariasikan pada jarak 3 cm, kemudian amati hasilnya. Yang ketiga, kami menggunakan 10 lilitan kawat tembaga dan hanya memvariasikan jarak 3 cm, kemudian amati hasilnya. Percobaan kedua menggunakan 2 buah baterai yang dirangkai seri dengan variasi 3 lilitan kawat tembaga dan jarak 3 cm, kemudian amati hasilnya. Dari percobaan tersebut, amati hasilnya, catat dan bandingkanlah. Nah, demikian dapat kita saksikan bahwa motor listrik dengan satu baterai yang divariasikan dengan jumlah lilitannya, maka semakin banyak lilitan, akan semakin cepat kawat tembaga akan berputar. Selanjutnya, pada rangkaian variasi 2, batu baterai yang dirangkai seri dengan 3 lilitan akan menghasilkan perputaran yang lebih cepat. Kemudian, dalam penerapannya, kami membuat vacuum cleaner sederhana. Apakah kalian tahu vacuum cleaner itu? Vacuum cleaner adalah suatu perangkat yang bekerja dengan menggunakan pompa udara agar menciptakan vakum parsial sebagai penghisap debu dan kotoran yang menempel di karpet atau di lantai. Cara kerja dari vacuum cleaner sendiri yaitu dengan memanfaatkan perbedaan tekanan udara, di mana udara akan mengalir dari tekanan udara yang lebih tinggi ke tekanan udara yang lebih rendah. Apa fungsinya? Vacuum cleaner yang kami buat berfungsi untuk membersihkan debu atau kotoran yang tidak dapat dijangkau menggunakan tangan. Debu dan kotoran ini harus dibersihkan karena debu dapat membuat suatu tempat menjadi tidak sehat dengan berkembangnya kuman yang bisa membawa penyakit. Berikut adalah proses pembuatan vacuum cleaner. Pertama, potong bagian tengah botol kurang lebih 7 cm. Selanjutnya, lubangi bawah botol agar udara dapat keluar. Langkah yang ketiga, pasang dinamo pada bagian bawah botol. Selanjutnya, pasang baterai agar dinamo dapat berfungsi. Kemudian pasang saringan agar debu tidak masuk ke dalam kipas. Selanjutnya, gabungkan bagian atas botol dengan bagian bawah botol menggunakan selotip. Yang ketujuh, pasang selang pada bagian botol agar mempermudah untuk menghisap debu. Sekian penampilan dari kami. Thanks for watching. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.